Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semakin dekatnya puncak haji, jemaah calon haji diimbau untuk terus menjaga kondisi fisiknya, terutama dari penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA yang mudah terkena di masa-masa awal kedatangan di Tanah Suci. Ya, jemaah ini sebaiknya istirahat yang cukup dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar penginapan, termasuk kesibukan berbelanja. Berikut ini kita simak laporan dari Yusra Ismail dari Mekah, Arab Saudi. Dalam puncak haji, biasanya para calon jemaah haji sudah mulai ada keluhan gangguan kesehatan karena banyaknya aktivitas sambil menunggu puncak haji. Untuk itu saya akan mengajak Anda bertanya-tanya dengan salah satu dokter yang berpraktik di salah satu kloter yang ada di Kota Mekah, yaitu Dokter Raja Nilawati. Assalamualaikum dokter, boleh bersini dokter? Silakan. Ya dok. Ini dia dokternya. Ya dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat. Oke. Dok, mau tanya dok, ini di sini ada fasilitas apa aja? Mungkin bisa diceritakan di sini? Oh ya, kita ini di Sisa ya, di daerah sektor 2 di Hotel Sisa 205. Kita sepakat untuk beberapa kloter untuk membuka satu klinik 24 jam. Kita bagi bersama dengan sistem SIP. Dengan begitu kita bisa melayani lebih optimal. Kemudian nanti tugas kita sebagai tim kloter, tim TKHI adalah salah satu visitasi kepada pasien-pasien resti bisa kita lakukan di luar jam piket kita. Oke. Lalu jadi berarti setiap hari melayani adanya keluhan jemaah gitu untuk memeriksakan kesehatan betul, ya? Iya. Setiap hari kita menerima melayani jemaah haji yang akan berobat ke sini. Di sini ada 4 kloter. Nah, kita melayani semua jemaah haji yang di sini. Ada beberapa kasus yang memang lumayan meningkat ya di beberapa hari menjelang haji ini, yaitu kasus batuk pilek ya, batuk pilek ya. iritasi, itu apa sakit istilahnya, tenggorokan. ISPA atau gimana? ISPA karena mungkin tadi ya suasana, kemudian kan di sini kelembapan udaranya terlalu kering ya, jadi mungkin menimbulkan kering tenggorokan, gatal, jadi sehingga adanya batuk dan ini sakit menelan gitu. Lalu dok, sehari-hari biasanya terima berapa banyak nih keluhan dari jemaah kesehatan? Dari 24 kita udah buka 3 hari ini, 3 hari ini sejak kita ada di Mekah. Itu rata-rata hampir 100 kunjungan tiap harinya. Per hari ya? Per hari. Karena kan tadi kita beberapa kloter tadi sudah kita sampaikan ke jemaah masing-masing untuk berkunjung berobat di klinik 24 jam kita. Jadi ada 100 dari berapa jemaah yang ada di sini? Mungkin hampir sejuta. Enggak, maksudnya yang ada di sini, yang ada di kloter di kloter saya aja 457, 3 kloter aja udah hampir 1.200.000. Seribuan ya, jemaah haji yang ada di satu gedung ini aja. 1.000 ya. Oke. Lalu dok, biasanya jadi apa aja nih yang harus ditangani oleh dokter akhirnya bisa selesaikan di sini, atau ada rujukan juga ke KKH? Kasus-kasus yang kita layani adalah kasus kunjungan rawat jalan ya. Biasanya batuk-batuk, sakit perut, mah biasanya, atau tadi karena banyak ibadah fisiknya jadi banyak pegel-pegel, sakit kaki kan. Kemudian ada beberapa kasus yang mungkin dehidrasi ya karena paparan panas yang tinggi. Nah, kita pertolongan pertama biasanya kita akan melakukan juga untuk one day care, perawatan 1 hari, misalnya pemasangan infus ya, untuk mengguyur jemaah ini ya, supaya menghindari jangan terjadinya dehidrasi kan. Nah, kalau memang tidak berhasil kita akan rujuk ke KKHI. Itu yang seperti apa tuh yang dirujuk ke KKHI? Yang dirujuk ke KKHI yang seperti ini, terutama pasien-pasien resti. Karena kita kan pantau setiap jemaah haji minimal setiap kloter itu 30 resti yang harus ditawasi ketat. Itu tugas kita. Nah, itu kan ada hal-hal yang timbul karena mungkin suasana di sini, adaptasi dan yang lain, itu makanya beberapa kasus berat kita rujuk. Seperti kemarin saya merujuk hari ini saya merujuk pasien jantung ke KKHI, ke poli spesialisnya, kemudian ada yang dirawat ya, ke teman kita dari kloter lain juga ada sakit jantung yang dirawat juga di KKHI. Baiklah. Itu kan sampai sejauh ini juga masalah ini penyakit jantung itu masih yang mendominasi ya, kematian betul, dari para calon jemaah haji. Betul. Nah, makanya mungkin ada saran dari dokter sebaiknya seperti apa gitu para calon jemaah haji ini menuju
puncak haji nantinya sebaiknya seperti apa menjaga kondisi tubuhnya, fisiknya, meskipun dia punya komorbid? Oke. Sebaiknya sih itu tadi kita mengukur diri, kemudian kita siapkan rutin makan obat-obat yang rutin kita harus kita makan. Misalnya saya hipertensi, ya makan obat rutin, kemudian periksalah rutin ke klinik kita. Misalnya kalau untuk kloter kita, jemaah kita, rutin dia mengukur tensi, kemudian istirahat yang cukup. Kemudian minum jangan tunggu haus, karena kita tahu di sini kelembapannya ini kan juga bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi kita budayakan mereka untuk kita sarankan mereka untuk banyak minum, sering minum. Kemudian kalau memang tidak perlu, apalagi menjelang ibadah haji nanti ya, kita harapkan mereka jangan terlalu ini ke Masjidil Haram gitu ya, ibadah-ibadah yang mungkin bisa ditunda dulu atau dikurangin dulu di perjalanan, apalagi jarah-jarah mungkin jangan dulu, apalagi ibu-ibu yang untuk belanja-belanja mungkin kita anjurin jangan dulu, karena nanti maka timbul kelelahan. Nah setelah timbul kelelahan pada saat hari ini haji, rukun haji tidak bisa dilaksanakan dengan optimal karena mungkin ada gejala yang timbul, apalagi pada pasien-pasien komorbid misalnya. Jadi bisa tidak mengikuti proses rukun haji, terpaksa dirawat, nanti bisa ada safari wukuf misalnya kan, jadi tidak optimal untuk beribadah. Bahkan takutnya juga malah bisa nggak jadi beribadah ya, nggak bisa melaksanakan rukun hajinya. Ya, apalagi kan ini kan hal haji itu ya wukufnya itu ya dok ya. Jadi sangat sayang sekali kalau sampai nanti yang pentingnya itu di rukun haji yang sangat penting itu yang malah jadi dilewatkan oleh calon jemaah haji. Nah itu dia tadi salah satu atau beberapa pesan dari Dokter Nila ya, bahwa harus menjaga fisik, jangan terlalu memforsir, termasuk bukan hanya memforsir kegiatan beribadah, termasuk juga belanja-belanja nih. Jadi harus sabar gitu ya dok ya, supaya dengan baik ya. Iya benar. Dengan baik sebenarnya. Memang betul ini kesempatan, tapi ya tetap harus mengutamakan, apalagi kita mau menjelang rukun haji. Iya kalau gitu. Terima kasih Dokter Nila atas penjelasannya. Semoga saja dengan adanya informasi ini juga bisa menurunkan berbagai macam penyakit-penyakit atau dari para jemaah ini ya. Tidak ada lagi yang mengeluhkan kesehatannya. Terima kasih dokter. Ya itu tadi wawancara singkat bersama Dokter Raja Nilawati yang bertugas di sektor 2 Shisha dari BTH 11 dari Mekah, Arab Saudi. Yusra Ismail, Metro TV.